Pak Juanda. Bapak Ibu, apa kabar? Sehat? Harus sehat ya Bapak Ibu ya. Cuacanya udah mulai panas terus kayaknya. Jadi harus selalu bawa air minum gitu kemana-mana biar selalu sehat. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol tentang proteksi data. Wah, ini sebenarnya menarik banget karena topik ini eh, kayak sering terjadi gitu loh di antara kita. Nah, tapi sebelum itu, izinkan saya buat memperkenalkan iCommunity dulu sebelum ke narasumber gitu ya, Pak. Boleh ya, Pak ya? Saya spill-spill tentang iCommunity dulu gitu ya. Oh, sebentar. Oke, nah selamat datang Bapak Ibu di iCommunity. Jadi buat member baru atau buat yang baru hadir nih, iCommunity adalah sebuah platform komunitas tempat para pebisnis dan profesional berkumpul gitu. Nah, kita punya banyak banget program yang akan nanti saya jelaskan lebih detailnya. Nah, tapi sebelum itu saya mau cerita nih tentang iCommunity. iCommunity ini dibangun oleh Pak Juanda Rovelin. Jadi beliau adalah founder dari Kafling Solusi Digital, SEMO PT Karya Anak Milenial Indonesia, punya banyak banget certified trainer tentang digital marketing kayak gitu. Jadi beliau banyak banget ngisi atau jadi pembicara tentang digital marketing. Baru-baru ini beliau ngisi tentang SEO kayak gitu. Menarik. Nah, lalu apa sih community itu? Kita punya visi, Bapak Ibu. Jadi sebagai platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia dengan misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan juga masyarakat. Dengan tagline kita adalah Share Network, Grow Network gitu. Nah, lalu apa tujuan iCommunity? Jadi kita ingin menyatukan anggota iCommunity. Nah, jadi kita nggak pengen jadi tempat yang buat em, bertemu terus pergi, tapi kita ingin mempersatukan gitu. Nah, lewat apa nih? Lewat persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian, mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui banyak sekali learning resources, business matching, dan juga referral. Nah, kita punya kode etik nih Bapak Ibu yang harus benar-benar dipatuhi gitu, nggak cuma sebagai member aja tapi juga sebagai leaderboard atau yang ada inti di dalam iCommunity itu. Kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi secara tidak sehat. Nah, kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Yang keempat, kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik, dan apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Itu sekilas tentang iCommunity. Nanti lebih detailnya tentang iCommunity akan saya bicarakan setelah ngobrol bareng Pak Ranzat. Soalnya kalau kelamaan di saya nih nggak asik nih. Soalnya saya sudah kepo, ingin ngobrol sama Pak Ranza tentang topik malam hari ini. Topik malam hari ini adalah how to comply Undang-Undang Pelindungan Data Diri bersama Pak Ranza Primero. Selamat malam Pak Ranza. Selamat malam Mbak Devin, apa kabar? Terima kasih. Terima kasih sudah hadir di iCommunity. Ini hadir kembali Litiga at Law gitu ya di iCommunity waktu itu tahun kemarin kalau nggak salah ingat Pak. Ya, Tahun betul. kemarin ya. Tahun kemarin kita juga ngobrol soal nggak jauh-jauh sih pasti tentang law. Nah, kenapa sih Pak? Malam hari ini kita akan bahas ini kenapa?
Baik sedikit tentang Undang-Undang Perlindungan Data tersebut. Jadi memang diberlakukannya sebetulnya sudah dari 2022. Nah, dua-dua ini ada peralihan selama 2 tahun itu justifikasi. Jadi jika ada yang melanggar penerapan sanksinya belum diberlakukan. Nah, terhitung 17 Oktober 2024 tahun ini, semua sanksi sudah diterapkan. Nah, jadi memang sekarang banyak sektor private, khususnya korporasi, yang sedang menyiapkan bagaimana sih caranya untuk bisa comply terhadap undang-undang tersebut. Nah, makanya malam ini saya yang pasti juga didukung oleh tim D3 ya untuk bisa menyiapkan semua bahasannya, mau menyampaikan gimana sih caranya secara implementasinya dari sisi korporasi supaya bisa terlaksana compliance-nya. Nah, disclaimer-nya adalah bahwa pelindungan data undang-undang ini bukan membebaskan para korporasi atas kebocoran data, tetapi menjaga hak kewajibannya. Jadi tidak serta-merta kalau ada kebocoran data pribadi, Bapak Ibu sebagai pelaku bisnis langsung dikenakan sanksi. Tetapi ada proporsionalitas. Jadi ada dulu yang namanya investigasi, lalu ada mediasi, dan lain sebagainya. Nah, jadi makanya ini satu sisi ada ketakutan tersendiri menghadapi undang-undang ini, satu sisi memang mau tidak mau secara paper undang-undangnya harus dipatuhi. Kurang lebih seperti itu, Mbak Devi. Oke, menarik. Ini penting banget ya, kayaknya bagi Bapak Ibu sekalian. Soalnya seperti yang kita tahu kan, Bapak Ibu pelaku bisnis sendiri sebenarnya butuh data dari pelanggan yang mereka miliki juga. Tapi kadang dari pihak konsumen juga kadang takut bahwa apakah nanti bisa disalahgunakan atau nanti tiba-tiba ini, kayaknya kemarin saya habis ngisi data di situ nih, kayaknya ini problemnya di situ kayak gitu. Nah, ini sangat menarik Bapak Ibu, kayaknya perlu banget diperhatikan ya. Oke, langsung aja Pak Ranza, kayaknya udah nggak sabar Bapak Ibu sekalian untuk menerima materinya. Monggo Pak Ranza. Baik, saya izin untuk share screen ya, Mbak. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Pak Juanda untuk bisa kasih kesempatan saya dan juga tim D3 Flow bisa menyampaikan materi hari ini. Terima kasih Mbak Devin, terima kasih juga untuk Bapak Ibu sudah bisa hadir meluangkan waktu. Selamat malam. Jadi memang malam ini saya coba sharing sampaikan bagaimana comply atau patuh terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kalau nomor undang-undangnya adalah nomor 27 tahun 2022. Nanti Bapak Ibu bisa juga baca. Saya yakin juga beberapa Bapak Ibu di sini sudah mulai membaca sebagai pelaku bisnis bagaimana comply terhadap undang-undang tersebut. Jadi saya Esperanza Luna Primero, Bapak Ibu bisa panggil saya Ranza Primero saja. Saya kebetulan Certified Data Protection Officer, ini memang satu sertifikasi untuk pejabat perlindungan data pribadi yang selanjutnya memang diwajibkan berada di korporasi atau perusahaan yang menghimpun data pribadi. Saya dari 3 kantor hukum yang berbasis di Jakarta. Kalau misalnya memang ada pertanyaan selanjutnya bisa hubungi saya di email tercantum dan nomor telepon, silakan WhatsApp untuk bisa menanyakan selanjutnya. Baik, malam ini poin pembahasannya kurang lebih saya bagi menjadi 5. Yang pertama memang ini tentang kerangka kerja bagaimana tahapan untuk melaksanakan kepatuhan terhadap Undang-Undang PDP. Kita singkatnya Undang-Undang PDP ya, UU PDP. Lalu kerangka kerja itu selanjutnya pertanyaannya bagaimana implementasinya. Malam ini kita akan juga bahas tentang langkah-langkah implementasinya. Lalu yang ketiga, potensi apa yang paling banyak minimal beberapa tahun terakhir ini menjadi potensi kebocoran data. Lalu yang selanjutnya terhadap kebocoran data tersebut, bagaimana responnya para korporasi atau Bapak Ibu yang memiliki bisnis merespon. Lalu yang selanjutnya, apa sih sebetulnya risikonya perusahaan jika memang terjadi kebocoran data terhadap data yang sudah dikumpulkan. Nah, jadi undang-undang ini berlaku untuk pelindungan data pribadi yang melekat pada perseorangan,
bukan terhadap data perusahaan yang dihimpun ya, seperti NIB, akta, dan lain-lain, itu tidak ANSI terhadap itu. Tetapi memang ini khusus undang-undangnya melindungi data pribadi perseorangan. Baik, yang pertama kita mulai. Kerangka kerja ini kita bisa katakan sebagai apa sih yang harus disiapkan, langkah-langkahnya sebelum memang masuk ke implementasi. Nah, ini juga yang menjadi banyak kendala di beberapa pertanyaan yang masuk ke saya juga, bahwa saya sudah menjalankan bisnis 20 tahun, lalu munculnya undang-undang ini yang akan berlaku Oktober tahun ini, mulainya dari mana ya? Apa sih yang harus dilakukan terlebih dahulu? Apakah saya sudah comply atau belum? Baik. Nah, kerangka kerja yang dilakukan memang sebaiknya, ini yang pertama minimal ada 3 yang saya coba membahas: perencanaan bisnis, manajemen alur data, dan juga perencanaan stakeholder yang terkait untuk memenuhi pelaksanaan kepatuhan terhadap undang-undang tersebut. Perencanaannya, Bapak Ibu saya percaya pasti sudah lakukan ini sebelum memulai bisnis, tetapi memang ada baiknya kita kembali mengingat apa sih yang pertama produk jasa yang ditawarkan, produk atau jasa yang ditawarkan. Lalu terhadap produk jasa yang ditawarkan, siapa sih yang menjadi target market? Lalu target market tersebut, apa sih yang kita minta datanya dari target market tersebut? Lalu setelah diminta, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita mengumpulkan data tersebut? Jadi setelah kita tahu datanya apa saja ya yang harus kita dapat, lalu bagaimana cara perusahaan mengumpulkan data, lalu selanjutnya bagaimana dan di mana pemrosesan data dilakukan. Nah, selanjutnya setelah pertanyaan tersebut didokumentasikan, lalu perencanaan selanjutnya adalah bagaimana memanage alur data. Pertama, manajemen alur data terhadap pengumpulan. Bagaimana alurnya sih? Mengumpulkan data dari subjek data pribadi atau pengguna service, produk atau jasa, manajemennya akan bagaimana alurnya. Lalu selanjutnya bagaimana alur data terhadap pemrosesannya. Diprosesnya apakah secara elektronik atau non-elektronik. Karena undang-undang ini tidak hanya mengatur alur data secara digital atau secara sistem elektronik, tapi juga yang non-elektronik diatur juga di dalam undang-undang tersebut. Lalu selanjutnya yang nggak kalah penting memang manajemen untuk penyimpanannya. Bagaimana penyimpanannya, penyesuaian, ukuran, misalnya data server, database ditaruh di mana, lalu manajemen sistem keamanannya akan seperti apa. Nah, ini juga perlu direncanakan dan penting untuk didokumentasikan. Setelah 2 hal di atas perencanaan bisnis dan manajemen alur data sudah didokumentasikan, lalu selanjutnya kita menentukan memang stakeholder siapa saja, divisi apa saja yang memang terkait dengan perencanaan 2 poin di atas. Nah, yang pertama ini sengaja saya bold ya, DPO unit ini Bapak Ibu, karena kalau kita lihat di pasal 53 ini di samping, ini di undang-undang ini dinyatakan bahwa perusahaan, Bapak Ibu, wajib menunjuk. Nah, ini memang tidak terbatas bahwa ini harus outsource atau di dalam perusahaan Bapak Ibu sendiri. Lalu stakeholder selanjutnya, marketing, memang ini selalu terkait dalam pengumpulan data pribadi. Lalu IT kalau memang pemrosesannya secara elektronik. Lalu selanjutnya legal karena ada beberapa dokumen yang perlu disiapkan dalam rangka pemenuhan undang-undang tersebut. Selanjutnya HR. Nah, HR ini nanti saya akan bahas lebih lanjut di slide-slide berikutnya, mengapa HR juga ikut terkait dalam perlindungan data pribadi tersebut ya, secara undang-undang. Nah, selanjutnya stakeholder-nya adalah eksternal. Eksternal ini vendor, karena ada banyak perusahaan dan mungkin juga perusahaan Bapak Ibu ini memiliki pihak lain. Kalau di undang-undang ini bilangnya adalah pengendali data, pengendali data yang lain atau prosesor data yang lain. Nah, apa itu dua pihak vendor itu nanti saya akan jelaskan di slide yang selanjutnya. Ini perencanaannya kurang lebih seperti ini secara kerangka kerja. Lalu kalau kita lihat perencanaan ini tidak hanya
karena ini stakeholder-nya lebih dari satu, jadi kita bisa lihat ini mayoritas memang divisi yang ada di perusahaan. Mungkin ada tambahan ya, mungkin ada beberapa tambahan internal divisi dari perusahaan Bapak Ibu. Nanti bisa disesuaikan, tetapi saya ini bisa menyebutnya bahwa dalam rangka pelaksanaan kepatuhan Undang-Undang PDP ini, saya sebutnya adalah menjadi Comprehensive Cross Division Data Flow Planning, karena ini jadi penting. Nah, kalau kita lihat, kita mulai dari angka 1, yang paling atas, perencanaan manajemen alur data, yang sudah saya sebutkan di sini, mengenai manajemen alur data. Pertama itu, di sini saya cantumkan bahwa ada DPO unit. Jadi DPO unit ini, secara singkat di slide ini saya jelaskan bahwa tugasnya memang sebagai kontak point. Artinya arah hubung perusahaan terhadap divisi yang terkait, lalu perusahaan kepada lembaga, perusahaan dan juga kepada pengguna. Karena pengguna ini juga dilindungi hak-haknya dan kurang lebih ada sekitar 8 pasal yang melindungi hak dari pengguna servis atau produk dari perusahaan Bapak Ibu. Selanjutnya ini di perencanaan manajemen alur data, ini perusahaan akan memberi depo unit akan memberi saran perencanaan manajemen alur data seperti apa. Lalu setelah itu perusahaan biasanya akan memerintahkan untuk melaksanakan. Jadi ini karena sifatnya memang harus dipantau secara terus-menerus dan berkala. Jadi manajemen alur data ini biasanya dipantau secara khusus oleh DPU unit. Dan DPU unit ini memantau tidak hanya dari sisi kewajibannya DPU unit sendiri, tetapi juga seluruh divisi yang terkait. Lalu yang kedua kita lihat sebelah kanan yang warna kuning, nah ini manajemen pengumpulan data pribadinya. Jadi pengguna perusahaan dari Bapak Ibu biasanya akan ditawarkan produk dan jasanya oleh marketing dari perusahaan Bapak Ibu, lalu pengguna akan memberikan data pribadi supaya bisa mendapatkan benefit dari produk atau jasa perusahaan dari Bapak Ibu. Lalu selanjutnya marketing akan masuk memberikan data pribadi ini untuk diproses. Nah, kita masuk ke poin nomor 3, pemrosesan data pribadi. Kalau memang elektronik, dia akan masuk ke sistem, data tersebut akan masuk ke sistemnya IT, yang dibangun oleh IT. Kalau tidak, nah ini selanjutnya biasanya akan masuk ke salah satu divisi, biasanya IT ini juga bisa digantikan oleh divisi operasional, biasanya, untuk bisa memproses data pribadi tersebut. Nah, selanjutnya memang DPO akan memberikan guideline pemrosesan data pribadi, bagaimana yang seharusnya dilakukan. Nah, terkait guideline tersebut, kita lanjut lagi ke panah yang kanan dari IT, ini akan ditentukan untuk pemilihan vendor manajemen alur data. Vendor tersebut biasanya cakupannya, Bapak Ibu, itu minimal di 3 hal. Yang pertama, pemrosesan data, lalu penyimpanan data, lalu ada sistem keamanan data. Nah, pemrosesan data ini biasanya contohnya ya, untuk kebutuhan payment gateway misalnya, penyimpanan data ada server atau database seperti GCP, Amazon, dan lain-lain. Lalu sistem keamanan data. Nah, biasanya ini sistem keamanan data dilakukan untuk menilai segimana tinggi atau segimana kesesuaian level sistem keamanan. Seperti pentest misalnya, nah itu biasanya dilakukan oleh vendor. Lalu tim IT sendiri juga ikut melakukan pemrosesan data yang terkait pemrosesan data secara internal. Jadi dari tiap proses itu biasanya dari IT sendiri, dan termasuk sistem keamanan data yang memang terdapat di sistem internal. Nah, selanjutnya DPO unit juga ini biasanya akan berkomunikasi dengan tim legal perusahaan untuk memberikan daftar dokumen pendukung. Lalu tim legal akan melihat dan juga akan comply terhadap undang-undang apa saja sih. Biasanya ini dituangkan dalam bahasa hukum, dalam bentuk seperti misalnya kontrak perjanjian, lalu bagaimana kebijakan internal, lalu ada privacy notice. Ini memang yang biasanya dicantumkan di website ya, atau di aplikasi dari perusahaan Bapak Ibu.
pemberian dokumen. Selanjutnya HR, ini tadi saya bahas di slide sebelumnya. HR ini memang biasanya diberikan daftar untuk kebutuhan kalau memang ada kekurangan pos-pos ya terhadap compliance undang-undang tersebut. Jadi akan diberikan daftar kekurangannya seperti apa, di bagian mana, supaya mencegah terjadi risiko yang lebih tinggi. Nah, ini lalu selanjutnya permintaan jadwal paten internal. Jadi memang selain kita berbicara tentang potensi kebocoran dari luar, kita pun akan brainstorm. DPO unit ini akan coba brainstorm dan perusahaan Bapak Ibu akan memberikan literasi pelatihan bagaimana juga sama-sama karyawan dari Bapak Ibu menjaga data pribadi yang sudah dikumpulkan. Nah, tugas selanjutnya dari proses ini, lalu DPO unit akan membuat dokumen diantaranya privacy notice yang akan didokumentasi oleh DPO unit, lalu ada ROPA. ROPA ini memang ini dokumen untuk perekaman semua alur data dari pengumpulan, pemrosesan, data transfer, sampai penyimpanan. Lalu ada DPIA. DPIA ini dokumen untuk menilai risiko pemrosesan data sejauh mana. Lalu ada selanjutnya kontrak atau perjanjian, ini biasanya memang yang melibatkan pihak ketiga. Nah, lalu dokumen selanjutnya ada dokumen pelaporan kebocoran data yang nanti ditujukan terhadap dua pihak, yaitu lembaga, yang ini biasanya masih dalam kajian, lembaga tersebut apakah di bawah salah satu kementerian atau akan menjadi independen, gitu ya, seperti OJK misalnya contohnya. Nah, ini yang akan dikumpulkan DPO unit. Nah, selanjutnya, buat apa sih dokumen ini pertanyaannya terhadap compliance Undang-Undang PDP yang akan dilakukan oleh perusahaan Bapak Ibu. Jadi dokumen ini memang menjadi acuan pelaporan kebocoran data pribadi. Tadi saya sudah katakan di awal saya diskusi dengan Mbak Devin tadi bahwa kebocoran data ini terhadap undang-undang ini tidak langsung menghukum perusahaan Bapak Ibu jika terjadi kebocoran data, tetapi memang ini akan diadakan investigasi. Makanya dokumen ini akan membatasi atau meminimalisir pertanggungjawaban dari perusahaan Bapak Ibu terhadap kebocoran data. Bisa jadi misalnya kebocoran data dilakukan oleh oknum karyawan dari Bapak Ibu, atau memang ini murni data hacking, atau ini memang kesalahan vendor. Nah, ini harus diinvestigasi terlebih dahulu. Nah, jadi penting untuk bisa mendokumentasikan semua dokumen yang terkait hal-hal yang sudah dilakukan untuk dalam rangka comply terhadap undang-undang tersebut. Nah, comprehensive cost division data flowing ini selanjutnya pertanyaannya bagaimana sih implementasinya, gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan bahas implementasi. Dalam implementasi tersebut memiliki pedoman minimal ada 4 hal. Yang pertama, pedoman untuk bisa comply terhadap undang-undang ini adalah sifatnya limitasi. Jadi, undang-undang ini memang mengatur tentang pembatasan yang harus dilakukan oleh dalam hal ini pengendali data atau perusahaan Bapak Ibu. Pengumpulan data ini dibatasi. Jadi kita bisa, mungkin Bapak Ibu sudah baca, saya yakin beberapa atau mungkin semua yang hadir sudah baca, pasal 16 ini berbicara bahwa spesifik dan terbatas. Jadi nggak boleh lagi kayak misalnya contoh kalau untuk pembukaan rekening dibutuhkan hanya data KTP, tidak perlu menanyakan data-data lain yang tidak terkait. Nah, dalam rangka comply itu tidak boleh dilakukan lagi. Seperti misalnya menanyakan nama ibu kandung yang sebetulnya tidak ada relevansi secara langsung, kecuali ada pertimbangan lain yang memang bisa dicantumkan ke dalam privacy notice yang tadi disinggung di sebelumnya. Lalu limitasi atau pembatasan dalam pemrosesan data yang dilakukan oleh pengendali data atau perusahaan Bapak Ibu. Nah, dalam kurung ini konsen. Jadi pemrosesan data ini bersifat persetujuan dari pengguna.
jika memang tadi penggunaan data hanya diperlukan hanya untuk pembukaan rekening, terbatas hanya pembukaan rekening, tidak boleh contoh dilakukan untuk transfer data. Biasanya sih ya, yang saya juga alami pribadi, once saya buka rekening, tiba-tiba saya ditelepon oleh pihak asuransi, misalnya seperti itu ya. Nah, ini dalam undang-undang ini tidak boleh lagi dilakukan kalau memang kita menyampaikan tujuan pembatasan datanya terbatas untuk pembukaan rekening saja. Pemrosesan data boleh lebih dari satu, tujuannya boleh, tetapi harus lagi-lagi meminta persetujuan dari pengguna. Lalu selanjutnya limitasi untuk liability atau pertanggungjawaban perusahaan. Nah, ini biasanya terkait untuk kontrak terhadap pihak ketiga. Jadi memang flow-nya adalah alurnya pengguna data ini hanya tahu menaruh data pribadi ke perusahaan Bapak Ibu atau pengendali data, dan biasanya para pengguna ini tidak mau tahu lebih lanjut apakah kesalahannya dari pihak ketiga atau memang secara langsung dari pengendali data. Nah, ini memang diatur di pasal 18 sebaiknya membuat dokumentasi perjanjian terhadap pertanggungjawaban masing-masing vendor dan juga perusahaan Bapak Ibu. Jadi once ada kebocoran data, liability ini atau pertanggungjawaban ini bisa sebagai dasar, jadi tidak 100% menjadi kesalahan Bapak Ibu kalau memang sudah diatur pertanggungjawabannya masing-masing dalam kontrak. Nah, selanjutnya pembatasan retensi data. Jadi data yang sudah dikumpulkan ini tidak bisa disimpan selamanya ya Bapak Ibu untuk komplain ke sini. Dasarnya banyak, tergantung sektor bisnis dari Bapak Ibu, misalnya finance atau keuangan diatur oleh PUJK, lalu ada untuk rumah sakit oleh Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang Rekam Medis, lalu juga sistem informasi yang di bidang kesehatan, dan masih banyak lagi, ada juga masalah ke Undang-Undang untuk kearsipan, itu pun mengatur retensi data. Tapi memang di undang-undang ini tidak secara eksplisit berapa lama retensi data ini harus dilakukan. Tetapi ini akan mengacu ke peraturan yang lain tergantung sektor bisnis dari Bapak Ibu. Yang kedua ini pedomannya adalah responsif. Jadi ini yang harus dilakukan, dan ini biasanya memang DPO unit yang tadi saya sudah sampaikan di slide sebelumnya, yang menjadi tanggung jawab DPO unit untuk bisa terus memastikan secara responsif minimal di 4 hal ini, supaya ini menjadi bukan hanya dalam rangka compliance di waktu-waktu tertentu, tetapi menjadi budaya dalam rangka melindungi data pribadi dari perusahaan Bapak Ibu. Yang pertama, literasi internal. Ini terus saya pikir memang literasi internal ini perlu dilakukan secara berulang supaya menjadi budaya bahwa melindungi data pribadi ini menjadi sangat penting di pihak internal. Lalu selanjutnya responsif terhadap pemantauan berkala alur data pribadi. Nah, biasanya kalau ini sering terjadi ya di sistem informasi yang memang menggunakan seperti web base, app base, itu alur data ini mungkin Bapak Ibu yang paham tentang teknis mungkin lebih familiar dengan istilah bug, lalu error, lalu ada data lagging dan lain-lain. Nah, ini harus dipantau secara berkala supaya bisa terus menentukan apakah sistem keamanan yang sudah diterapkan ini terus sesuai dengan alur data yang dilakukan oleh perusahaan Bapak Ibu. Selanjutnya pengiriman notifikasi. Jadi pengiriman notifikasi ini harus secara aktif dilakukan. Contohnya, jadi pengguna jasa atau produk dari perusahaan Bapak Ibu ini diatur di undang-undang ini memiliki hak. Contoh misalnya memiliki hak untuk meminta akses data yang sudah dikumpulkan, lalu outputnya seperti apa. Nah, itu dia akan mengirimkan pengajuan, mereka akan mengirimkan pengajuan, para pengguna akan mengirimkan pengajuan. Lalu perusahaan Bapak Ibu secara responsif atau peran aktif mengirimkan notifikasi yang pertama bahwa pengajuan sudah diterima, lalu tindak lanjutnya seperti apa.
Itu yang nggak kalah penting, memang notifikasi ini diperlukan di saat terjadi kebocoran. Wajib hukumnya untuk memberitahu atau menotifikasi pengguna jika ada kebocoran. Dan yang selanjutnya responsif untuk melakukan pelaporan. Jadi ini juga yang menjadi titik penting untuk melaporkan terlebih dahulu sebelum memang akhirnya lembaga tahu sendiri ya. Jadi jangan sampai dibiarkan untuk tidak melapor. Biasanya banyak yang memang bertanya, contohnya Pak, kalau misalnya saya benahi dulu sampai selesai, lalu saya diem-diem aja dulu gitu, sampai selesai, lalu setelah itu kan ada kemungkinan untuk tidak perlu dilaporkan. Nah, dalam hal comply terhadap undang-undang tersebut, ini akan menjadi backfire dulu untuk perusahaan Bapak Ibu ya. Jadi lebih baik memang secara responsif dilaporkan insiden kebocoran data terhadap lembaga. Nah, yang selanjutnya, pedoman implementasi ini semuanya berbasis dokumentasi. Saya sudah sampaikan di slide sebelumnya, dokumentasi ini kurang lebih terdiri dari kebijakan privacy notice yang ini akan terus ada dan semua pengguna bisa lihat privacy notice ini seperti kebijakan apa ya, privacy policy ya kalau nama-nama sebelumnya. Jadi memang ini nama tren sekarang di kalangan DPO itu namanya privacy notice. Kurang lebih isinya sama. Di dalamnya ada data dari siapakah perusahaan dari yang Bapak Ibu miliki, yang Bapak Ibu pimpin, lalu tujuan pemrosesan seperti apa, pengumpulan data akan seperti apa, dan lain-lain. Nah, selanjutnya dokumentasi perekaman alur data ini sangat penting supaya kita bisa melihat sebetulnya kebocoran data ini terjadi di titik-titik pemrosesan yang mana. Gitu. Nah, selanjutnya ada penilaian terhadap resiko. Terhadap resiko di dalam pemrosesan data, kita bisa tentukan, Bapak Ibu bisa tentukan sebetulnya misalnya waktu login, waktu sign up, maaf, waktu daftar, ada username, ada password. Bagaimana resiko terhadap pelindungan username dan password, dan juga data yang lain diberikan, seperti di dalamnya ada KTP dan lain-lain. Apakah cukup dibeli enkripsi atau diberi sistem keamanan yang lain. Lalu selanjutnya, dokumentasi perjanjian internal dan eksternal. Biasanya internal ini bahwa ada sanksi jika dari pihak internal yang melakukan peretasan data atau pentransferan data, penyebarluasan dan lain-lain, dan juga eksternal. Ini pihak lain yang terkait support untuk membantu pemrosesan sampai dengan penyimpanan. Nah, yang terakhir pedoman implementasinya adalah proporsional. Jadi selain memang undang-undang ini menjaga betul hak pengguna atau disebutnya subjek data pribadi, maaf, juga secara proporsional memberikan pengecualian. Jadi di mana kondisi bahwa hak itu dikecualikan semuanya. Dalam rangka misalnya terjadi investigasi untuk kepentingan pertahanan keamanan dan lain-lain. Di pasal 15 itu disebutkan semua. Mungkin Bapak Ibu saya percaya juga sudah baca untuk pasal tersebut. Nah, implementasi ini juga selain memang nanti secara pedoman dilakukan, lalu juga kita bisa melihat data flow planning ini bisa juga dilakukan. Selanjutnya sama-sama juga kita, nah Bapak Ibu perlu tahu bahwa apa sih yang menjadi potensi kebocoran data yang masih jamak terjadi. Jadi minimal ada 2 ekosistem yang masih menjadi potensi kebocoran terjadi. Yang pertama internal. Internal ini masih menjadi juga potensi, minimal ada 2, ya tidak terbatas, tapi Ibu, ini pasti mungkin beberapa dari Bapak Ibu pernah mengalami hal yang lain dari internal untuk kasus kebocoran data. Yang pertama human error. Ini biasanya terjadi karena ada kesalahan pengiriman file yang bersifat rahasia. Jadi contohnya ada 2 format file. File yang satu hanya bisa diketahui oleh manajemen atau divisi tertentu. Ada satu lagi format file yang bisa diketahui oleh seluruh karyawan, tetapi yang dikirim ada yang bersifat rahasia. Nah, ini juga yang selanjutnya kehilangan device penyimpanan data.
seperti USB, misalnya hilang tiba-tiba, eksternal hard disk, laptop, dan lain-lain. Selanjutnya ini yang memang bersifat internal, sistemnya kesalahan alur sistem. Nah ini yang biasanya juga saya pernah alami kebetulan memang ini data flow lagging. Ini saya pernah alami di perusahaan saya sebelumnya, yang saya rintis, itu terjadi data lagging. Nah ternyata memang default informasi dari tim IT itu di sini punya potensi. Karena saat data flow-nya ini lagging, dia tidak berada di entitas tertentu, tidak berada di perusahaan saya, tidak berada di partner saya, dia ada di tengah-tengah. Nah, ini ternyata kalau dibiarkan akan menjadi potensi kebocoran data. Lalu selanjutnya penerapan sistem keamanan yang tidak sesuai. Seperti contohnya ada beberapa kondisi seperti misalnya untuk database, pertanyaannya waktu itu memang yang saya dapat dan juga saya pernah ajukan, apakah cukup dengan enkripsi atau tidak. Ternyata ada lagi pola-pola yang bisa dilakukan. Contohnya, Bapak Ibu pasti juga lebih familiar dari saya tentang hashing atau salt gitu ya. Nah, lalu selanjutnya kesalahan sistem ini terjadi tingginya bug rasio. Nah, ini juga bug ini dia sebetulnya tidak bisa, sifatnya tidak bisa ditentukan kesalahannya dari mana tanpa dilakukan tracing. Nah, ini yang kalau terjadi berulang-ulang, ini yang memungkinkan bahwa datanya rentan, kurang lebih seperti itu. Nah, eksternal ini Bapak Ibu pasti sudah familiar dengan istilah ini. Yang pertama phishing, dia kejahatan yang biasanya dikirimin undangan, format PDF, diklik dia punya tools untuk bisa mengambil data seluruh device, laptop atau misalnya handphone, atau juga yang lain. Jadi misalnya ini lebih ke social engineering, misalnya dikirimkan hadiah tetapi harus memasukkan username dan password. Gitu. Selanjutnya ada man in the middle. Ini yang tadi saya sudah sampaikan, contohnya memang data lagging atau dia memang punya tools yang mencegat alur data di tengah sebelum masuk ke jadi data bypassing. Nah, selanjutnya ini terkait dengan database SQL injection. Biasanya ini celah input database waktu itu melakukan input terhadap database, dia menggunakan tools tertentu untuk mendapatkan akses bahkan kredensial ke database. Ini kurang lebih potensi kebocoran data yang masih sering terjadi. Nah, selanjutnya bagaimana sih respon yang harus dilakukan jika memang menghadapi potensi kebocoran data tersebut dari perusahaan Bapak Ibu? Minimal ada 3 yang harus menjadi, yang memang disarankan menjadi respon ini supaya bisa lebih terstruktur dalam rangka untuk meminimalisir pertanggungjawaban terhadap kebocoran data. Yang pertama, prasyarat dibuat dokumen pendukung untuk bisa menentukan yang pertama sejauh mana bahwa pelindungan data pribadi secara pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan ini sesuai dengan level resikonya. Lalu selanjutnya level resiko itu ditentukan untuk sistem keamanannya seperti apa. Apakah enkripsi, apakah hashing, salt, atau two-factor authentication, dan lain-lain. Lalu selanjutnya terhadap pemrosesan data yang berlangsung. Ini responnya sebaiknya memang selalu melihat apakah diperlukan pembaharuan penilaian tingkat risiko. Jika memang terjadi potensi-potensi yang lebih tinggi dari risiko yang sudah ditentukan sebelumnya. Lalu itu berkaitan ke bawahnya adalah penyesuaian. Jika memang dilihat tingkat risikonya semakin tinggi, contohnya traffic semakin tinggi, itu otomatis biasanya tingkat sistem keamanan juga akan makin tinggi, Bapak Ibu. Lalu selanjutnya pembaharuan perjanjian dengan pihak internal. Nah, ini terkait makin banyak traffic, ini menjadi potensi risiko untuk kebocoran data makin tinggi. Perjanjiannya juga akan diperbaharui, disesuaikan, misalnya yang asalnya kapasitas server di angka tertentu dengan spek tertentu upgrade gitu ya. Nah, selanjutnya jangan lupa bahwa pemenuhan hak pengguna ini harus disegerakan gitu. Lalu respon terhadap yang selanjutnya respon terhadap jika kebocoran data sudah terjadi. Yang pertama memang responnya melakukan pelaporan. Pelaporan ini didasari oleh hasil investigasi internal. Jadi data breach ini memang sudah terjadi kebocoran, tetapi sebelumnya ada yang disebut dengan insiden, jadi dugaan.
dugaan kebocoran data ini harus diinvestigasi. Setelah itu dilaporkan dugaannya terhadap lembaga dan subjek data. Setelah itu dilakukan tindakannya apa, penanganannya, didokumentasikan dalam bentuk dimasukkan ke dalam pelaporan tersebut. Lalu selanjutnya evaluasi kerja. Evaluasi kerja ini kembali lagi ke poin 2 atau bahkan ke poin pertama, apakah ada dokumen pendukung yang kurang, lalu dalam dokumen pendukung yang kurang itu dilihat lagi apakah itu di alur datanya, apakah itu di penilaian resikonya, apakah diperlukan pembaruan lagi. Nah, ini nanti akan dilakukan evaluasi kerja. Baik. Nah, selanjutnya jika memang sudah terjadi kebocoran, risikonya apa ya Pak Hanza gitu ya. Nah, ini memang karena undang-undang ini end user-nya terhadap sektor private dan sektor publik. Jadi memang korporasi ini memiliki risiko besar terhadap kebocoran data. Minimal ada 2, tetapi ini 2 hal ini memang menjadi sesuatu yang sebetulnya sangat ditakuti. Yang pertama kerugiannya finansial. Sebagai pebisnis memang Bapak Ibu kita sama-sama tahu bahwa jika memang sudah terkait finansial ini sebisa mungkin tidak terjadi ya di perusahaan Bapak Ibu. Yang pertama, ini kerugian finansialnya adalah nominal kerugian dari gugatan subjek data pribadi. Jadi pasal 12 itu pengguna atau subjek data pribadi memiliki hak untuk menggugat itu, Bapak Ibu. Nah, ini nominal kerugiannya memang akan ditentukan kemudian, lalu dalam gugatan itu juga mereka memerlukan dasar berapa sih nominal. Nah, selanjutnya ada denda administratif. Ini sebesar 2% dari pendapatan tahunan. Kalau di penjelasannya pendapatan ini bruto, jadi bukan net. Jadi berapa yang didapat dan 2%-nya akan dihitungkan. Tetapi memang ini nggak langsung masuk ke sini, biasanya ada penghentian sementara. Cuman jika memang ini skala data yang diproses oleh perusahaan Bapak Ibu besar, nah ini bisa menjadi denda yang langsung dikenakan. Lalu selanjutnya ada pidana sanksi yang memang ini di dalamnya 10 kali, bunyinya 10 kali dari pidana denda yang diterapkan minimal, maksimal. Jadi itu pidana denda yang diterapkan itu ini kurang lebih dia range-nya dari 4 sampai 5 miliar. Ini maksimal 10 kali maksimal ya, Bapak Ibu. Tapi ini kan angka yang fantastis saya yakin untuk bisa menjadi pertimbangan kenapa memang undang-undang ini perlu dilakukan kepatuhannya. Nah, tidak berhenti di situ, ada tambahan pidana sanksi berupa ganti kerugian lagi di dalamnya, di pasal yang sama. Jadi sudah kena denda administrasi, kena lagi pidana sanksi maksimal 10 kali, dikenakan lagi pidana sanksi tambahan berupa ganti kerugian, Bapak Ibu. Selanjutnya, kerugian terhadap eksistensi entitas. Jadi ini memang juga menjadi concern bahwa resikonya ini yang pertama penutupan seluruh usaha. Jadi lembaga ini atau nanti penegak hukum bisa melakukan penutupan seluruh usaha di pengendali data. Lalu yang selanjutnya pencabutan izin. Lalu yang ini bisa menjadi tindakan pembubaran korporasinya itu, Bapak Ibu. Kalau yang bahaya memang banyak kejadian dan diskusi jika kalau memang belum memiliki anak perusahaan, nah ini akan ditutup pada anak perusahaan, mungkin bisa bisa anak perusahaannya tidak akan kena, masih bisa berjalan. Jadi dari semua yang saya paparkan ini, saya simpulkan bahwa melindungi data pribadi itu sama dengan melindungi aset perusahaan, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya jika ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Terima kasih. Kembali ke Mbak Divin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ranza. Wah, saya suka nih kata-katanya melindungi data pribadi sama dengan melindungi aset perusahaan. Karena kalau ada kebocoran juga yang rugi kan ini sendiri ya, perusahaan itu sendiri kayak gitu. Ya, Pak Arjo udah angkat tangan ini. baik. Boleh Pak Arjo, silakan. Saya ingin bertanya seputar compliance ya untuk saat berbisnis dengan perusahaan yang beda negara. Tapi sedikit teknis, boleh?
sedikit teknis pertanyaannya atau gimana? Boleh Bapak, mungkin nanti saya sebisa Oke. saya bisa jawab. Iya, oke. Ya, jadi saya akan nanya sedikit teknis ya, jadi nggak supaya jelas kondisinya. Jadi untuk compliance itu ya, misalkan kita punya klien di dua negara yang berbeda. Satu misalkan di Amerika, yang satu lagi di Rusia. Di Amerika itu compliance mereka adalah untuk penyimpanan data, jadi mereka harus menggunakan enkripsi. Dan tidak hanya penyimpanan data, tapi juga pengiriman data, transfer data antar klien atau antar dua tempat yang berbeda lah gitu, atau banyak tempat yang berbeda, itu harus pakai enkripsi ya. Dan enkripsinya spesifik. Untuk yang perusahaan yang di Amerika ini harus AES 4096. Sedangkan untuk yang perusahaan yang di Rusia itu mirip, mereka juga harus pakai enkripsi untuk penyimpanan data dan pengiriman data. Tapi compliance mereka itu lebih rendah. Jadi AES 2048, jadi 2 kali lebih rendah daripada yang di Amerika. Padahal kalau kita berbisnis itu ya, kita tuh mesti punya satu standar yang sama kan. Kalau misalkan kita berbisnis dengan perusahaan di Amerika ya, kalau mereka pakai yang AES 4096, ya harus di situ terus, nggak boleh turun ke bawah. Nah kan yang di Rusia nggak bisa, ketinggian nih kalau 4096. Harus turun 2048, karena mereka punya kondisi tertentu di pemerintah mereka yang mewajibkan harus seperti itulah ya, kira-kira kayak gitu. Jadi gimana nih kalau dua hal, kita pengen berbisnis dengan mereka, cuman kalau masing-masing punya standar berbeda-beda, ini baru dua negara ya. Kalau nanti udah lebih banyak lagi negara yang di Eropa atau yang di Australia atau di mana gitu, itu kan kita kan nggak mungkin punya 10 standar yang berbeda gitu. Secara compliance itu udah sangat tidak bisa diterima gitu. Nah ini solusinya kira-kira gimana jalan tengahnya supaya tetap bisa berbisnis tapi tidak mengacaukan compliance yang sudah ada gitu. Kira-kira jelas ya pertanyaan saya ya? Ya, baik Bapak Arjo, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi memang yang saya tahu Pak, ini untuk perlindungan data di masing-masing wilayah ini, dia memakai istilahnya ada namanya perlindungan secara teritori, ada perlindungan secara data pribadinya itself. Nah, kalau memang contoh kayak seperti di Rusia atau di Eropa itu mereka bahkan di Asia Pak, itu ada yang namanya MCCS, itu untuk Asia, dia itu memang sifatnya mengatur data flow satu Asia. Lalu ada juga yang namanya GDPR, itu mengatur untuk Uni Eropa. Nah, memang ini ada karakteristik itu berkaitan dari juga perlakuan dari semua struktur undang-undang yang terkait untuk pelindungannya, Pak. Gitu. Jadi ini yang sudah Amerika pun setahu saya Pak itu tidak secara federal, mereka punya secara Amerikanya ya. Jadi mereka per negara bagian itu berbeda-beda dan bahkan ada beberapa negara bagian yang tidak mempunyai undang-undang perlindungan data atau biasa disebut open policy. Nah ini sebetulnya kebijakannya diatur dari karakteristik masing-masing wilayah Pak. Kalau secara dunia dibuat satu, itu saya sih belum lihat ya. Artinya ada yang memang Asia Pasifik khusus, ada APEC Convention tahun 1980, ada juga Asia Convention tahun 2016, itu semua mengatur bagaimana data flow atau data transfer sampai data security ini diatur di wilayah-wilayah tertentu gitu. Dan juga New Zealand itu sendiri lagi tuh Pak, beda lagi tuh Pak yang memang diatur. Jadi compliance ini memang sebetulnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi setahu saya ini mengatur data flow dari wilayah regional negara itu sendiri dan juga keluar. Nah, keluarnya kemana? Nah, itu misalnya contoh seperti tadi Rusia ya, kita harus comply terhadap undang-undang yang diberlakukan oleh Rusia. Kalau memang data pribadinya warga negara Rusia atau Uni Eropa harus tunduk terhadap GDPR. Karena mereka punya standar atau pertimbangan sendiri terhadap perlindungan data. Itu pasti biasanya yang saya tahu kesepakatan Uni Eropa 27 negara mereka bersepakat bagaimana tentang transfer, bagaimana tentang pemrosesan, bagaimana tentang penyimpanan. Kurang lebih seperti itu Pak yang bisa saya sampaikan Pak. Iya Pak, tapi tetap belum menjawab pertanyaan saya karena tadi ada dua enkripsi yang berbeda nih, dan beda itu sangat jauh, 2 kali lipat. Yang satu jauh lebih rendah,
di Rusia, Ya, yang satu lebih ya. tinggi. Nah, kita Oke, kan nggak mungkin menurunkan atau menaikkan seenak kita baik. gitu, kalau sesuai kebutuhan itu secara compliance itu Oke. langsung kena penalti itu. Jadi gimana Pak solusinya, Pak? Baik, sistem keamanan Pak memang saya selalu sarankan kalau memang ada dua standar, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Saya selalu sarankan pakai yang paling tinggi Pak. Jadi jangan diturunkan. Karena memang seperti contohnya misalnya enkripsi itu kan memang berbeda-beda. Saya pernah diskusi dengan teman saya dari salah satu e-commerce besar Indonesia itu, eh, dia walaupun memang enkripsi jadi batas minimal Pak untuk sistem keamanan, tapi mereka tidak pakai enkripsi Pak. Mereka pakai hashing plus salt. Jadi enkripsi itu masih bisa di-decrypt, tapi hash itu tidak bisa di-dehash. Dan salt tambahan untuk kode-kode. Jadi saya pikir compliance-nya pakai compliance yang tertinggi. Karena Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sendiri ada di situ waktu kita mentransferkan ke negara tertentu, Pak. Dia ada yang pertama syaratnya adalah apakah di negara tersebut Undang-Undang Perlindungan Datanya lebih tinggi atau sama dengan Indonesia. Kalau tidak, akan dibuatkan kontrak khusus yang mengunci perlindungan data pribadi, liability-nya dan lain-lain. Lalu yang ketiga, kalau memang memerlukan kontrak, itu lagi-lagi butuh persetujuan. Jadi sebetulnya level enkripsinya diperlakukan seperti sebagaimana sensitif data yang dikumpulkan. Jadi memang eh, harus harus di-set memang secara regulasi dari wilayah tertentu dari level enkripsi ya Pak kalau ini bicara teknis ya. Enkripsi ini biasanya memang dari level sensitivitas data yang dikumpulkan Pak banyaknya. Setahu saya Pak. Ya itu dia Pak. Jadi makanya Hmm. kenapa saya percaya karena itu. Jadi memang saya tidak mungkin menurunkan kan dari 4096 ke 2048. Karena memang sebaiknya pakai yang paling tinggi. Tapi kalau di Rusia mereka cuma boleh memperbolehkan maksimum 2048, sedangkan Hmm. di Amerika tuh minimal 4096 kan nggak match ini Pak. Nggak mungkin diturunin gitu. Apa seperti yang Bapak bilang kita mesti bikin kayak semacam kontrak khusus atau gimana? Gimana ini Pak Ya, solusinya? ya, biasanya pakai kontrak khusus Pak, tapi memang di-set secara regulasi artinya jika memang Rusia menyeting level security lebih rendah dari Amerika, maka sebetulnya harus comply dengan standar yang telah di-set secara regulasi Pak. Nah, kalau memang ini pertanyaannya adalah enkripsi yang dipakai apakah level Amerika atau Rusia, biasanya Pak itu akan digunakan standar yang lebih tinggi Pak. Seperti misalnya Indonesia kan undang-undang PDP-nya ini kurang lebih mengadopsi dari GDPR, kurang lebih sama. Compliance-nya akan kemana kalau memang itu terjadi kerjasama Indonesia Uni Eropa misalnya. Itu biasanya dipakainya GDPR karena lebih tinggi Pak, secara standar. Itu yang bisa saya sampaikan Pak. Tapi kalau misalkan kita bikin kontrak khusus ya dengan Rusia, apakah Betul. nanti dari pihak Amerika malah curiga nih kok apa seperti Mbak Lelo gitu loh. Kalau ke Amerika ya nggak perlu pakai kontrak khusus, tapi kalau ke negara lain pakai kontrak khusus, mereka kan juga mungkin tersinggung atau gimana gitu. Karena kita bisa kena audit juga Pak kalau yang gitu-gitu. Apa gimana Pak solusinya Pak? Ya. Jadi kontrak khusus ini Pak memang setahu saya diperuntukkan jika level undang-undang atau regulasinya lebih rendah dari penilaian risiko data yang dilindungi Pak. Gitu. Jadi ini tuh sebetulnya memang diperlukan kesesuaian Pak. Jadi kompatibilitas terhadap regulasi. Kalau memang diperlukan, kalau memang regulasi tersebut dianggap cukup untuk melindungi data yang dikumpulkan, saya pikir pakai yang existing. Tapi kalau memang terkait kenapa di sana pakai enkripsi A, di sini pakai enkripsi B, nah itu bisa dibuat satu kontrak atau mengikuti regulasi yang lebih tinggi, Pak. Harusnya sih pihak Amerika nggak curiga ya, Pak ya. Memang karena sejauh perusahaan Pak Arjo comply dengan regulatorinya di Amerika, maka nggak menurut saya nggak jadi persoalan sih Pak terhadap bisnis Bapak dengan entitas perusahaan Amerikanya Pak. Kurang lebih gitu Pak yang saya bisa sampaikan. Ya, karena sekalipun kita ada kontrak yang berbeda-beda ya sesuai dengan kebutuhan, dari segi maintenance itu juga rumit Pak. Karena kan orang-orang Betul. IT kita juga mesti ngerti nih kalau untuk negara ini harus Ya, begini, negara ini harus begini. Itu rumit Pak kalau
Misalkan betul. kita punya 10 standar yang berbeda, 10 kontrak yang berbeda, nanti kalau misalkan ada pegawai baru yang nggak ngerti, misalkan salah kirim atau gimana gitu, kita bisa kena Ya, kena kena denda, Pak. Yang gitu-gitu tuh ya, menurut saya kalau bisa diminimalisasi gitu. Kalau cuma ada satu standar kan lebih mudah. Tapi gimana Pak kira-kira mitigasi ya Pak supaya nggak ada human error yang ya, seperti ini Pak? ya. Jadi memang ini pertanyaan Pak, memang challenge dari para pebisnis Pak. Itu saya dengar beberapa kali terhadap compliance di negara-negara berbeda ya. Cuma memang jika tadi itu dianggap bahwa rasanya ya gitu regulasi Amerika sudah paling baik untuk eh, perjalanan bisnisnya Pak Arjo misalnya gitu ya. Tapi tidak lantas ini secara paper tidak lantas bahwa standarisasinya berlaku secara otomatis untuk semua negara sih Pak. Karena memang masing-masing negara atau wilayah ini memiliki standar lagi gitu. Jadi memang ada justifikasi terhadap cross border data flow Pak gitu. Kalau biasanya juga pebisnis perusahaan Amerika itu kalau mau kerjasama dengan mengolah data warga negara Uni Eropa ya Pak ya, itu biasanya juga mereka adjust Pak dengan GDPR Pak. Setahu saya begitu Pak. Jadi memang ini yang jadi challenging, gimana kita bisa mempelajari standar regulasi terhadap compliance Undang-Undang Perlindungan Data dari tiap wilayah atau tiap negara. Itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik, baik Pak Ardo, terima kasih Pak. Pertanyaan. Oke, udah Pak Arjo menjawab ya Pak Arjo ya pertanyaannya. Nah, ini Bapak Ibu yang lain boleh juga bertanya nih kalau misalnya mau ketemu sama Pak Ranza. Jadi kalau mau tanya-tanya dulu boleh gitu. Tapi sambil menunggu mungkin pertanyaan dari saya nih Pak. Kan Bapak Ibu di sini mungkin skala perusahaannya bukan yang ada yang tidak sangat besar, ada yang UMKM, ada juga yang startup kayak gitu, perusahaan kecil. Nah, apakah mereka harus menyesuaikan strategi kepatuhannya mereka itu sesuai dengan skala dan sumber daya yang tersedia ya, Pak? Sebetulnya iya secara undang-undang ya. Cuman memang di situ juga ada kondisi yang saya lihatnya bahwa ada prioritas terhadap khususnya ya khususnya memang perusahaan-perusahaan yang mengolah atau mengumpulkan data pribadi dengan skala besar. Walaupun skala besar ini juga saya dan teman-teman tanyakan berapa sih cap-nya dari berapa ke berapa gitu ya. Ini belum ada jawaban yang memang eksplisit. Apakah 1 juta besar, apakah 100 data besar dan seterusnya. Itu yang pertama skala besar. Yang kedua lebih banyak mengumpulkan data sensitif. Misalnya data sensitif itu biometriknya, lalu ada catatan kriminal di dalamnya, let's say seperti law firm ya gitu misalnya. Nah, makanya law firm kami juga saya disiapkan untuk bisa jadi, saya percaya bahwa law firm saya akan bertambah besar skalanya, memang siapkan komplain dari sekarang, walaupun belum termasuk kita asumsikan skala besar yang kita set parameter sendiri. Yang kedua terjadi pemantauan harus dipantau secara berkala, seperti misalnya bank, lalu logistik itu kan harus terus dipantau alur data pribadinya ya gitu ya. Nah itu sebetulnya yang memang di state bahwa eh, diprioritaskan ya, tapi saya nggak bilang bahwa hanya itu diprioritaskan yang karena gini, saya common sense-nya adalah bahwa kalau kebocorannya dari luar Pak, Mbak, ini hacker ya, kalau kita bisa bilang hacker atau cracker lah ya gitu ya, penyusup ini nggak suka tuh 500 data Pak. Dia lebih milih untuk menghack yang 1 juta datanya. Kan gitu. Tetapi menuju ke sana ada baiknya memang compliance ini dilakukan secara bertahap dari level yang misalnya perintisan gitu ya. Startup, saya pernah punya startup. Pengumpulan datanya tidak banyak, mungkin range 5.000 sampai 10.000. Tapi saya terus coba comply. Once anomali terjadi, misalnya viral, tidak menutup kemungkinan 10.000 jadi 1 juta tuh Mbak data yang dikumpulkan kan, tetapi kalau tidak dibuat, jadi saya tadi sampaikan memang compliance ini terhadap undang-undang ini sebisa mungkin jadi budaya. Makanya jangan tunggu 1 juta baru kita panik gimana cara melindungi data.
tetapi dari awal ini kita bisa coba comply. Walaupun memang di awal saya tahu betul rintisan. Ada yang merangkap marketing berikut IT, misalnya gitu ya. Ada legal berikut operasional, misalnya gitu ya. Nah itu tapi secara kerangka kerja, saya sih sarankan di set aja. Tapi terkhusus memang yang udah skala besar dan juga dan atau data sensitifnya banyak di dalamnya, lalu juga harus dipantau secara terus-menerus, itu sudah saya bilang udah harus comply. Kurang lebih begitu Mbak Devi. Thank you. Kadang kan soalnya kalau misalnya contohnya kayak apa ya Pak ya, mungkin dia punya bisnis just tip atau apapun itu, nanti terus habis itu kan pasti mengirim data kayak gitu, yang mau nggak mau pasti mengirim data, termasuk alamat, termasuk nomor HP, nama lengkap dan lain sebagainya. Ya. Kan itu kalau misalnya meskipun skala kecil kan tetap itu sebuah data ya Pak ya, jadi lebih Betul. baik sejak awal itu mulai di comply gitu ya Pak ya. Betul. Jadi juga selanjutnya Mbak, tambahan pengalaman memang dari teman-teman dari tim juga, bahwa pemerintah itu untuk menentukan standar enforcement ya, penegakan, itu cherry picking Mbak. Jadi misalnya di sektor logistik misalnya gitu, pilih aja satu diaudit sama pemerintah supaya bisa bisa punya benchmark bahwa penegakannya terhadap perusahaan ini akan begini. Lalu di level-level misalnya pengumpulan data angka sekian ke sekian gitu ya, itu tidak terbatas kecil besar karena skala besarnya ini tidak di state Mbak di dalam undang-undang, dan saya lihat di RPP-nya rancangan peraturan pelaksanaannya pun tidak di state juga. Saya tanyakan juga ke beberapa pihak yang bahkan menjadi salah satu pihak yang memberi masukan kepada undang-undang tersebut, tidak juga keluar tuh Mbak angkanya. Jadi memang ini karena cherry picking, saya pikir semuanya siapkan saja semaksimal mungkin. Nah, bisa dimulai dengan dokumentasinya saja. Karena itu memang harus dilakukan berulang supaya terbiasa dengan kedinamisan alur Pak, alur datanya bagaimana, lalu ada kedinamisan penyesuaian nilai resikonya seperti apa, ada kedinamisan bahwa penyesuaian sistem keamanannya kan seperti apa. Nah, ini udah jadi budaya, saya pikir nanti waktu besar sudah lebih bisa melihat dari sudut pandang yang lain, lebih dari sekedar aduh saya susah nih, saya harus mulai dari mana lagi. Nah, itu yang saya pikir saya sarankan sih. Gitu. Terima kasih Mbak Devi. Mungkin pertanyaan terakhir nih Pak dari saya mungkin ya Pak. Boleh diceritain nggak Pak pengalamannya Pak Ranza nih dalam menghadapi sudah ada belum perusahaan yang mengalami kebocoran data itu, gimana cara menghadapinya dari Pak Ranza dari Litiga at Law-nya sendiri, gimana supaya jadi apa ya pengetahuan buat Bapak Ibu yang ada di sini juga pentingnya comply data sejak awal, sejak dini gitu. Oke, maksudnya sudah pernah menangani yang kebocoran data, Mbak? Oh, kalau menangani belum, Mbak. Jadi memang perusahaan yang kita engage ini perusahaan-perusahaan yang punya concern terhadap perlindungan data ini, gitu ya. Nah, termasuk memang perusahaan lama saya ini juga Pepo, saya jadikan apa artinya satu standar ya, bahwa sebenarnya saya bangun ini seperti apa sih gitu ya waktu itu. Jadi memang masih ada gap terhadap assessment compliance-nya gitu ya. Nah, ini yang memang best practice ini yang saya coba bawa, bahwa jangan tunggu bocor. Tetapi juga di waktu yang sama ini tidak menjamin bahwa kebocorannya tidak terjadi, tetapi liability-nya dibatasi gitu ya. Dokumentasinya dilakukan. Potensinya seperti apa, kita jabarkan, kurang lebih seperti itu, yang dijaga seperti apa. Kita lagi engage dengan salah satu rumah sakit di salah satu daerah. Ini data sensitifnya banyak, rekam medis, diagnosa. Ini kan secara undang-undang rekam medis tidak boleh dibuka, gitu ya. Lalu pertanyaannya, gimana kalau klaim asuransi dia harus buka ke pihak asuransi? Ada potensi kebocoran nggak kan gitu tuh ya. Nah, ini yang kita jaga. Jadi di awal memang ini semua perusahaan punya potensi datanya bocor, tetapi kita bisa assess. Yang pertama, gap-nya gimana terhadap resiko, lalu once itu memang tetap bocor, karena gini,
eh, kayak kita lihat bahwa rumah, ibarat kita punya perusahaan ya, perusahaan Bapak Ibu ya, perusahaan Mbak Devin ini rumah, dikasih security 4, dikasih kawat nyetrum gitu ya, dengan 1000 volt, pokoknya kepegang orang langsung selesai lah gitu ya. Tetapi once maling, Mbak, dia akan coba dan selalu biasanya em, lebih canggih lah istilahnya gitu ya, dari si sistem security sendiri. Nah, itu kan pertanyaan besarnya, apakah pemilik rumah jadi salah? Oh, belum tentu nih. Sistem security-nya sudah segitu hebatnya gitu ya. Udah Eh, ditambah kawat juga malahan. iya. Nah, makanya tetapi kalau misalnya ya, yang harus dihukum siapa gitu, udah pasti malingnya. Tetapi apakah ini termasuk kategori pemilik rumah membiarkan rumahnya dimaling? Kan gitu tuh Mbak analoginya. Ternyata tidak, saya sudah siapkan sistem security. Nah, sebetulnya kerangka yang tadi saya sampaikan itu menyiapkan itu Mbak. Jadi once ada investigasi, oh enggak kok, perusahaannya Mbak Devin sudah, alur datanya sudah didokumentasikan, penilaian risiko terhadap masing-masing alur datanya sudah diukur, lalu kerjasama dengan pihak ketiganya juga sudah ditentukan liability-nya, lalu literasi di internalnya sudah dilakukan, gitu. Tapi masih ada kebocoran, ya sudah diinvestigasi, lalu itu harapannya memang hasilnya bahwa perusahaan Mbak Devin tidak membiarkan data terbuka, tetapi dipaksa secara unauthorized diambil. Nah, evaluasi kerja jadi akan di step bahwa dicari nih, kayak dulu Mbak Devin pernah dengar tentang Biorka ya. Nah, itu kan Ya, itu rame banget. Biorkanya sudah, ya kan Biorkanya sudah yang kejar gitu ya, karena memang sistem security sebesar ya, kita nggak sebut nama ya, e-commerce besar itu, dan juga salah satu BUMN ya atau badan negara yang juga bocor, yang dikejar tetap Biorka karena compliance-nya pihak korporasinya sudah Sangat memenuhi. ketat. Iya betul, sudah comply terhadap undang-undang. Jadi memang itu yang dijaga di undang-undang perlindungan data ini, jangan sekonyong-konyong secara otomatis kebocoran data itu salahnya korporasi gitu. Itu ya, itu sebenarnya kita yang dijaga sih. Makanya tadi terkait Pak Arjo, kok yang di sana lebih rendah, yang di sini lebih tinggi, lebih tinggi. Nah, itu memang menjaga compliance itu sesuai dengan regulasi antar pihak gitu ya. Nah, itu yang juga memang jadi tantangan para pebisnis. Jangankan antar negara ya, Mbak. Saya masih dengar kok di Indonesia-nya aja terhadap Undang-Undang Perlindungan Data, belum lagi nanti RPP-nya memang belum terbit secara resmi, rancangan peraturan pelaksanaannya, ada lagi Perpres-nya nanti yang mengatur bahwa wewenang lembaga investigatornya akan seperti apa sih. Nah, ini banyak compliance nih. Tim IT-nya akan terpengaruh, tim legalnya akan terpengaruh. Itu sebetulnya kalau ini bisa jadi budaya sih, saya pikir ini memang secara paper memang harus tunduk, mau nggak mau. Nah, gitu. Tapi ada common sense yang memang di situ diaturnya, di rancangannya itu ada investigasi, ada mediasi, gitu ya. Terus juga kan gugatan pengguna terhadap kebocoran data pengguna ini nggak langsung diterima, Mbak. Kayak saya mau tuntut salah satu perusahaan dengan kerugian 5M, dasarnya apa? Itu pun langsung harus terus dikaji. Kurang lebih kayak gitu, Mbak Devi. Oke, nah mungkin kalau misalnya ada Bapak Ibu di sini yang mau konsultasi lebih lanjut gitu tentang perusahaannya dan ke Bapak, boleh tadi di-share lagi dong Pak ini menghubungi Pak Ranza gimana gitu ya? Menghubungi saya. Ya, Oke, untuk baik. konsultasi misalnya lebih lanjut. Ya, baik. Nanti kalau memang Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terkait bagaimana comply secara lebih jauh, bisa hubungi saya di email ya, bisa ceritain aja kondisi secara besarnya perusahaannya bagaimana, ke Ranza, ranza@li3.id, atau bisa hubungi WhatsApp saya catat di chat ya, 082. Nah, Oh, ini nanti bisa chat ke saya di nomor tersebut. Jadi nanti kita bisa diskusi karena memang selebihnya adalah penyesuaian terhadap existing alur data, lalu kita biasanya melihat gap assessment terhadap compliance-nya seperti apa. Nah, dari situ baru ada rekomendasi-rekomendasi terkait beberapa hal selanjutnya untuk bisa comply ke undang-undang tersebut. konsultasi dulu aja, ngobrol dulu aja. Iya, Kita harus nggak apa-apa. sedia payung sebelum hujan gitu ya Pak ya. Iya, betul. Oke, sebelum menutup mungkin nanti
saya boleh dikasih closing statement gitu ya Pak Ranza. Sekarang ada Mm-mm. closing statement-nya kita, tapi sebelum itu saya mau seperti janji saya di awal, saya mau menjelaskan lebih detail tentang iCommunity. Boleh ya Pak? Boleh. Oke. Nah, kalau tadi sudah Pak Ranza menjelaskan detail ini tentang comply data karena UU PDP ini. Nah, sekarang giliran saya nih yang mau share lebih lanjut tentang iCommunity dan gimana sih iCommunity ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Nah, ini adalah case gimana jika ada cara yang murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Bapak Ibu. Kalau nih, misalnya Bapak Ibu lagi ngalamin masalah berikut, networknya udah habis, kesulitan cari relasi bisnis, udah ngobrolnya itu-itu aja sama orang yang sama. Nah, misalnya Bapak Ibu mengalami masalah tersebut, sebenarnya nggak apa-apa, karena masalah tersebut terjadi pada sebagian besar pebisnis. Nah, padahal Bapak Ibu udah komen nih kayak, wah saya udah ikut motivasi loh, udah ikut workshop, udah ikut ini, itu, tapi kok masih gini-gini aja sih, kayak gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu perlu coba cara yang satu ini, yaitu kami memperkenalkan iCommunity, komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis bersama. Ada 3 alasan penting kenapa Bapak Ibu perlu join iCommunity. Yang pertama, ada akses networking, learning, contributing, kayak gitu. Terus ada quality leads, list to customer baru, reseller baru, dan juga customer retention. Dan biayanya nih yang paling disukai yaitu low cost karena nggak perlu biaya iklan, word of mouth, dan banyak konten premium untuk upgrade skill bersama. Nah, ini ada 7 program iCommunity. Jadi kita bukan komunitas yang cuma nongkrong doang, kayak gitu. Kita ingin jadi komunitas yang benar-benar bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian lewat program yang ada di iCommunity. Jadi kalau misalnya setiap malam Kamis, malam Jumat nih, setiap malam Jumat kita ningkatin skill lewat iCommunity Level Up Club. Nah, kalau Rabu sore ada iCommunity Live Talks, jadi ngobrol bareng pebisnis dan memperkenalkan bisnis mereka tuh apa, kayak gitu. Terus kalau untuk bangun networking-nya, kita ada iCommunity Business Matching gitu. Jadi kalau di ELC ini pertemuannya grup besar, kayak tadi cuma disapa aja sama Pak Jonda, halo, apa bisnisnya kayak gitu. Terus habis itu tapi pengen lebih deket lagi. Nah, di iCommunity Business Matching jawabannya. Jadi kalau dirangkum nih, uh, gimana cara mengembangkan bisnis Bapak Ibu lewat iCommunity, yaitu lewat iCommunity Level Up Club, iCommunity Company Visit, terus iCommunity Business Summit yang akhirnya mengerucut di iCommunity Business Matching. Terus kalau misalnya udah ada yang cocok nih, salah satunya bisa ketemu di iCommunity one-on-one meeting yang akhirnya refer bisnis. Nah, ini contoh iCommunity Business Matching yang online ya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang online. Terus ini ada yang offline. Jadi tenang aja. Ada yang offline juga. Offline-nya pasti di Jakarta nih. Enggak. Offline-nya bisa di mana-mana. Di Bandung bisa, di Medan bisa, di Bali bisa, di Singapura bisa, di mana-mana deh pokoknya. Nah, ini di mana-mana itu di mana aja, Mbak Devin. Tenang. Makanya Bapak Ibu harus follow iCommunity Official Instagramnya. Di situ Bapak Ibu bisa lihat jadwal. Nah, contohnya ada event kalender setiap hari Senin. Jadi Bapak Ibu bisa ngecek nih, tiap minggu ada apa sih? Saya bisa join apa sih gitu. Terus kayak, waduh, bisa mati gaya nggak ya nanti kalau misalnya ketemu Bapak Ibu yang belum dikenal kayak gitu. Tenang aja, kan kita mau bangun network kayak gitu. Jadi memang harus nggak kenal dulu supaya kenal. Akhirnya kalau cocok nanti bisa one-on-one meeting akhirnya refer bisnis gitu. Itu sekilas tentang iCommunity. Kembali lagi ke Pak Ranza. Pak Ranza, boleh dong dikasih closing statement-nya buat malam hari ini gitu. Baik, terima kasih Mbak Devin. Jadi memang saya harap compliance terhadap undang-undang. Nah, malam ini khususnya terhadap undang-undang perlindungan data, mengingat risiko yang juga muncul tidak kecil dan bahkan ini menjadi risiko menjadi concern seharusnya. Saya harap memang compliance terhadap undang-undang perlindungan data ini jangan dijadikan pilihan iya atau tidak, tetapi dijadikan satu-satunya pilihan adalah iya. Karena ini yang memang
menjadi juga resiko terhadap korporasi yang bahkan bisa sampai penutupan plus denda yang berlipat-lipat ya. Jadi saya harap memang ini dijadikan satu-satunya pilihan terhadap comply minimal terhadap paper base-nya yang memang undang-undang sudah bunyikan. Kurang lebih seperti itu. Jangan dijadikan pilihan, tapi harus siap. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum menutup boleh dong kita foto bersama. Bapak Ibu, boleh ditunjukkan foto wajah tampan dan cantiknya untuk kita foto bersama biar ada dokumentasi gitu ya. Oke, Pak Juanda. Oke, kita foto bersama ya mungkin. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih Pak Ranza